Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan hari ini Rini masih ditemani oleh dua orang jagoan dari Mako Disdamkar Matan Kukar, yaitu ada Bang Roji dan juga Bang Yogi ya dari Regu dan tim penyelamatan. Siap. Oke. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, jangan tegang ya. Ya, oke, Bang. Untuk mengawali ngobrol kita pada hari ini, mungkin bisa dijelaskan kali ya tugasnya. Padahal ini kan tim Regu dan juga tim penyelamatan sama-sama di lapangan ya. Siap. Nah, mungkin lebih tugas dan fungsinya yang paling utama dulu deh, perbedaan dari tugas masing-masing. Boleh dari Bang Roji dulu. Ya, kalau kita pada prinsipnya sejatinya itu tetap melaksanakan pertolongan kepada masyarakat ataupun korban yang membutuhkan. Jadi kalau Regu maupun tim penyelamat itu, kalau Regu itu kan dia terlebih dahulu menerima informasi. Datangnya informasi itu datangnya dari Regu. Ya, walaupun dari Regu itu sudah mempunyai skill untuk menolong. Cuma untuk mempermudah atau memperlancar, memperkuatnya itu mungkin ditambahkan lagi rekan-rekan yang ini yang lebih spesial, gitu, yang lebih memahami seperti misal kecelakaan ada patah tulang, Bang Yogi ini lebih memahami. Cuma kami hanya membantu untuk sampai menemukan atau mengamankan dari korban tersebut. Tapi kalau untuk mengeksekusi, untuk menindaklanjutinya itu teman-teman dari Bang Yogi ini yang lebih memahami untuk hal itu. Gitu Mbak. Oke, berarti alurnya dari Regu dulu gitu ya. Baru nanti eksekusinya tim penyelamatan untuk tim dari Bang Yogi gitu. Iya, ya. Untuk lebih spesifiknya, yang lebih memahami itu dari Bang Yoginya. Oke, dari Bang Yoginya nih, ketika di lapangan eksekusinya ini gimana? Untuk eksekusi sih kalau dari tim penyelamat itu memang informasi awal itu kan didapat dari Regu. Pelapor menelpon ke Mako atau melalui WA segala macam. Begitu ditindaklanjuti sama tim Mako atau Regu, itu baru ada indikasi korban, entah itu waktu kebakaran atau kecelakaan kerja atau gimana, itu baru kami dari tim penyelamat baru nyusul, entah itu yang terjepit di mobil atau seperti kayak motor masuk jurang yang tempo hari tengah malam hampir subuh juga, itu tetap jadi alurnya itu tetap dari Regu dulu, baru begitu Regu ngabarin ada korban, baru kami tim penyelamat yang datang ke TKP untuk menindaklanjuti yang lebih spesifik lagi. Berarti tim Regu juga lebih mengidentifikasi dulu suatu kejadian itu dulu Bang ya, baru nanti laporan atau ke teman-teman dari tim penyelamatan tersebut gitu. Ya, Regu itu yang pertama itu memberikan rasa aman dulu kepada masyarakat. Oke. Kedua nyaman, kedua masyarakat sudah terpenuhi rasa apa yang dia inginkan. Nah, selanjutnya kan kita bisa koordinasikan lagi ke mungkin ini kan tidak sembarangan itu kalau misalnya patah tulang, Mbak. Harus butuh seseorang yang mempunyai sertifikasi yang mumpuni kan, seperti Bang Yogi ini. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya kita harus menurunkan tim yang mempunyai keahlian di bidang itu, Mbak. Oke. Nah berarti nih buat teman-teman ya yang telepon ke Mako, ini tim yang ngangkat timnya Bang Roji dong ya? Iya, siap. Iya. Nah Bang Yogi, tadi kan ada patah tulangnya. Emangnya Bang Yogi lulusan apa? Oke, kalau mengenai lulusan ya, mungkin penasaran ya, teman-teman semuanya juga penasaran. Kebetulan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini, saya sebagai tim medis itu lulusannya D3 keperawatan. Oh, memang jadi ahlinya. Memang dibawa sama Pak Kadis. Memang udah cukup kenal lama sama Pak Kadis, sudah lama sih memang. Jadi begitu beliau pindah, saya juga awalnya diperbantukan. Terus akhirnya saya netap pindah tugas di Dinas Pemadam ini. Bang Yogi ada berapa orang yang bantu? Atau jalan sendiri? Untuk sementara ini
untuk sementara ini jalan sendiri. Jalan sendiri. Siap, 24 jam itu jalan sendiri. Tapi kalau tidak nutup kemungkinan, kalau semuanya itu perlu tenaga bantuan atau dari teman-teman, pasti saya ngubungi teman-teman yang ada di Mako. Entah itu siang atau malam, saya minta 1 rekan atau 2 rekan untuk bantu saya. Lihat kondisinya juga sih kebetulan. Ya, lihat kondisi. Iya. Bang, kalau tim regu itu ada berapa orang? Kalau di Mako ini kalau nggak salah kita ada sekitar peleton 1 ya. Saya kan di peleton 1 itu ada sekitar 30-an orang. 30 orang. 30 orang ya. Yang teman-teman di Pos Patimura itu ada sekitar 5 personil. 5 personil. Ya. Oke, Bang, saya sering ngobrol dengan personil dari Damkar. Nah, saya belum ada membahas soal kejadian ketika malam, lebih spesifik ya. Ya. Nah, mungkin untuk mengawali ini ya, saya pengen tahu nih, apa mungkin perbedaan kesiapan dari petugas ketika ada kejadian siang dan malam. Mungkin ada perbedaan yang spesifik, mungkin lebih dari kesiapannya atau regunya mungkin lebih lagi gitu. Boleh siapa yang jawab nih? Ini kejadiannya apa dulu nih? Kejadiannya yang sedang misalnya apa yang biasanya yang pernah didapatin? Kebakaran atau gimana? Penyelamatan. Oh, penyelamatan. Penyelamatan deh. Ya. Kalau kita responnya mau pagi, siang, malam itu sama, nggak ada ya? bedanya, nggak ada Siap bedanya. siaga lah ya. Ya, SOP tetap kita lanjut, tetap kita berikan, kita tanyakan nama, alamat kejadiannya. Kalau ada alamat TKP, kalau kebakaran alamat TKK-nya, TKK itu tempat kejadian kebakaran, jadi beda. Nanti perbedaannya di situ. Kalau memang ada evakuasi atau penyelamatan itu TKP, tempat kejadian perkara. Tapi kalau kebakaran itu sekarang tempat kejadian kebakaran, TKK, bilangnya seperti itu. Nah, tetap kami validasi itu Mbak, nomor teleponnya selanjutnya untuk meyakinkan pelapor itu, untuk meyakinkan pelapor itu kepastian dari alamatnya. Nggak ada beda sih Mbak, mau pagi, siang, subuh, malam itu nggak ada beda. Nggak ada beda ya. Tetap. Pokoknya standby di sini kalau ada laporan udah langsung pergi. Tapi Bang, ada nggak kejadian yang mungkin teman-teman dari personil Damkar ketika malam mungkin ya, kita nggak tahu ya, siapa tahu apa kayak yang ketinggalan gitu. Ada nggak pernah nggak kejadian kayak gitu, saking paniknya gitu ya? Apa misalnya? Kalau malam itu biasanya kebakaran itu kalau biasanya rekan-rekan udah tertidur tuh. Oh iya. Ya kan? Nah, itu Cuma salah satunya tuh ya. di pos piket itu pasti ada penjaga yang rutin gantian piket itu dari di rotasi itu perputarannya peregu. Itu biasanya sih kalau orang Kuta bilang kalau kaget itu ngumpulin nyawanya tuh lama. Ngumpulin nyawanya tuh lama. Kerangunan. Iya. Entah itu apa tuh bahasa gaulnya Kuta itu kerangunan. Nah. Ya, itu yang lebih dimengerti, kerangunan ya. Ya, kan malam tuh biasanya jam-jam orang istirahat, tidur, tiba-tiba ada callingan, tiba-tiba ada sirenenya bunyi gitu ya kan. Nah, kaget ya kan? Kaget. Berarti ngumpulin nyawa dulu nih, kerangunan, bunyi orang Kutai juga pulkan ya kan? Pulkan dulu. Oke, Bang, biasanya yang piket malam itu berapa orang sih Bang? Terkadang ya, kalau satu peleton itu ada 28. 28? 30 khusus di Mako ya. Khusus di Mako ya. Di Mako ya. Iya, ada 28. Atau yang di meja piket nih. Yang di meja piket itu biasanya kalau khusus dia enggak boleh kemana-mana tuh. Dia khusus jaga telepon, jaga radio, semuanya dijaga. Jaga peralatan itu sekitar ada 5-6 orang. 5-6 orang. 5-6 orang. Nah, berarti mereka kalau mau makan di situ ya, minum di situ. Ya kan kebersamaan sama teman-teman yang lain. Artinya dia bertanggung jawab, takutnya jadi teman-teman yang lain gantian gitu nah. Bisa istirahat gitu malam kan ya. Oke, dari perbincangan ini juga sudah membuat masyarakat udah tenang nih ya. Ya. Damkar siap siaga, bisa telepon kapan aja. Kapan aja. Iya kan Bang ya? Oke,
Bang Yogi, ini khusus untuk kecelakaan tulang belulang yang patah kah, atau ketika kecelakaan bersangkutan dengan fisik ini kah? Karena kan backgroundnya perawat ya. Ya boleh Bang Yogi. Kalau saya ditugaskan bukan hanya untuk evakuasi kecelakaan atau patah tulang segala macam, enggak, itu apapun itu, warga minta tolong antar ke rumah sakit atau jemput dari rumah sakit ke bawa pulang ke rumah, atau jenazah yang meninggal di rumah sakit bawa pulang ke rumah juga, itu asal nggak kebentur sama kegiatan, diusahakan semaksimal mungkin tetap dibantu. Berarti Bang Yogi ini kalau di damkar itu seperti dokter di bagian damkar kali ya, bisa dikatakan begitu ya Bang Yogi. Oke, Bang, kita tadi kan sudah bahas soal kerja ketika ada persoalan malam atau permasalahan malam ya. Tadi kita sudah bercerita bahwa ketika ada piket yang ada lagi istirahat, tiba-tiba ada yang telepon gitu ya, walaupun bunyi orang kutai kerangunan tadi ya. Untuk respon timnya sendiri itu kalau diperkirakan atau diperhitungkan itu berapa, Bang? Kalau Rata-rata. ya begini, respon time kita itu yang wajib kita penuhi itu adalah 14 menit. 14 menit. Dari lokasi kita bergerak sampai ke tempat kejadian kebakaran itu harus 14 menit. Karena gini, satu buah rumah dengan media kayu itu dalam hitungan 2 menit akan terbakar habis. Pasti habis. 2 menit saja itu pasti habis. Makanya kita berusaha bagai semaksimal mungkin itu harus mencapai sebelum 14 menit. Harus tiba di lokasi kebakaran. Kejar-kejaran sekali ya. Ya. Biasa sih Bang. Semangat ya. Tapi Bang, bagaimana sih cara menjaga mental supaya teman-teman semuanya ini tetap semangat walaupun di jam-jam sulit seperti itu? Ayo. Kalau saya pribadi sih ya percaya diri aja, Mbak. Percaya diri ya? Ya percaya diri dan terus latihan, tetap kita laksanakan. Percaya diri aja. Yang jelas itu, karena warna-warni perilaku masyarakat itu macam-macam, Mbak. Kalau sudah di tempat kejadian itu ya ada ya rasa kurang puas itu pasti ya kan, Mas Yogi? Betul. Pasti itu. Jadi tenang saja, jangan terlalu ditanggapin, apapun dikatakan tuh ya nggak usah terlalu gimana lah. Iya, berarti harus kuat mental Bang ya. ya? Gitu, santai aja. Karena berarti nih tidak semuanya ketika warga meminta pertolongan, terus dari personil damkar datang menyelamatkan atau membantu, tidak semuanya mendapat respon yang terima kasih ya. Pasti ada yang kurang gitu Bang ya? Bener nggak sih? Bener nggak? Atau saya? Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah mungkin meningkatnya ya kayak podcast seperti ini. Iya. Masyarakat ini sekarang sudah lebih memahami. Kadang-kadang kami itu kayak kalau pulang tuh makasih Pak, oh senang itu sudah cukup luar biasa bagi kami. Tapi kalau kurang puas tuh ya pasti ada sih. Iya, namanya manusia ya. Oke, Bang, ada nggak pengalaman yang sampai saat ini berkesan, yang tidak terlupakan, mungkin menyelamatkan seekor hewan langka gitu. Kalau sekarang saya juga ada lihat nih ada hewan di sini ya, ada binatang di sini. Siapa tahu itu salah satu jadi pengalaman yang luar biasa yang teringat-ingat ya. Jelas teringat ya di sini. Ayo satu-satu. Banyak sih. Banyak sebetulnya. Sebetulnya itu ya kalau saya pribadi ya itu berkesan, semuanya berkesan. Cuman ada yang betul-betul berkesan, ada yang enggak. Maksudnya enggak ini dalam arti ya B aja sih gitu aja. Cuman ngalir gitu aja. Ya kalau dibilang berkesan bagi saya pribadi sih semuanya berkesan. Karena apa? Kebanggaan tersendiri sih bisa bantu warga yang membutuhkan kayak 65 atau kebakaran ya. Terus kalau saya prioritas di ambulan penyelamatan itu nyawa manusia itu sangat berarti. Bagi saya itu sangat berarti, meskipun itu hitungan detik itu sangat berarti. Jadi ya berkesan betul kalau saya bantu itu ya alhamdulillah. Oke. Kalau dari Bang Roji apa?
Ada nggak? Yang berkesan ya? Ya, yang teringat-ingat terngiang-ngiang sampai sekarang. Sampai sekarang kalau ketemu tim lain pasti ceritanya itu lagi. Ingat nggak? Pasti kayak gitu. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ingat nggak? Nggak harus yang kayak berkesan gimana. Kayak kejadian lucu juga itu bisa teringat-ingat kan? Ayo apa ya? Ada nggak? Aduh, banyak sekali sih. Saya ini pengalaman kalau kebakaran atau apa. Tapi kalau yang boleh nggak yang sedih-sedih nih? Boleh. Saya siap mendengarkan yang sedih. Saya itu kalau kebakaran itu ada satu pengalaman yang sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang gitu. Nah, cuma mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita lah ke depannya gitu kan. Gini Mbak, saya itu baru kembali dari warung beli air minum isi ulang gitu. Galon isi ulang maksudnya. Itu melintas di rumah, satu buah rumah yang nanti begitu saya sampai rumah ini sudah terbakar gitu. Nah begitu saya nyampe rumah, baru naruh itu galon. Waktu itu rumah saya ada di Pal 7 gitu. Nah begitu saya taruh galon, langsung ada teriakan kebakaran. Begitu saya turun kembali, rumah yang saya lewatin tadi itu yang aman-aman saja, yang saya sendiri sebagai petugas pemadam kebakaran nggak nyangka itu bakal terbakar, itu kebakar. Padahal jarak saya, rumah saya itu dari saya melewati ke rumah saya itu hanya sekitar 1 menit lebih. Berarti saya kembali rumah itu sudah terbakar. Nah itu tadi saya katakan bahwa rumah dengan material kayu itu durasi kebakarnya itu 2 menit itu sudah habis. Nah, sedihnya saya itu di dalam itu, ini enggak apa-apa nih diceritain nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, di dalam itu ada 2 orang anak-anak yang dua-duanya pilek, demam, batuk, pilek. Yang kakak ngayun, cerita dari orang itu, yang adiknya tuh tidur. Nah, itu kejebak, Mbak. Kejebak. Akhirnya setelah tim pemadam datang, kita menemukan sudah MD, meninggal dunia. Nah itu bayangkan, itu saya melihat sendiri bagaimana kondisinya gitu kan. Itu yang pertama kali Mas Yogi. Buat saya buat saya itu pertama kali. Jadi buat saran saya buat teman-teman orang tua itu tolong diperhatikan, jangan ninggalkan anak terlalu lama gitu, hanya berdua seperti itu, kasihan anaknya. Itu sih Pak pengalamannya. Oke, saya juga tegang sih. Ah. Bang, ini juga pesan buat seluruh masyarakat, warga yang mendengarkan podcast kita, Bang ya. Kalau bisa jangan meninggalkan anak atau balita itu di rumah. Apalagi dalam keadaan sakit, Ya, katanya sih sakit tanpa orang gitu. tua, ya. Setidaknya itu apa ya, saya sedih sih. Saya tidak tahu kejadian itu ada di wilayah sini, di wilayahku Tenggarong gitu ya. Semoga lah ini jadi pelajaran untuk kita semuanya untuk kedepannya. Gitu. Oke, jadi kita tinggalkan cerita sedih dulu Bang ya. Iya, itu salah satunya. Ya, kita kembali lagi ke personil tim damkar. Di tim Regu aja sudah ada 30 di Peleton 1 ya. Iya. Untuk keseluruhan pasti banyak sekali. Nah, untuk itu menjaga kekompakan itu sendiri gimana Bang? Ataukah ada di luar dari ini kalian ngopi bareng di luar atau pergi shopping bareng gitu, gimana Bang? Menjalin kekompakan itu semua? Insya Allah kita tetap kompak Mbak. Mau itu dia muda, mau dia senior, dia junior, kalau tetap kita kompak. Tetap kita pertahankan, jangan ada perbedaan. Jangan ada yang malas-malasan, nanti kalau malas-malasan nanti yang satunya rajin terkontaminasi. Nah itu harus kita jaga. Jangan sampai lagi itu menjadi apa nih, kamu aja deh, aku masih. Nah itu jangan, kalau sudah dia tiba saat dia giliran dia melaksanakan evakuasi, dia wajib melaksanakan itu. Tidak ada alasan, kecuali sakit ya, kecuali sakit atau hal-hal yang lain. Jadi kalau triknya sih kita menjaga kekompakan itu ya kita jujur aja Pak. Kalau makan siang, khusus di peleton saya itu
itu makan harus sama-sama. Harus sama-sama. Nggak ada makan yang beda gitu, nggak ada. Jadi rasa kekeluargaan itu semakin meningkat. Nggak ada tuh yang aku makan ke sana lah, aku enggak. Iya. Berapapun kita punya, itu kita kelola. Itu yang kita masak gitu. Makanya harus sama semuanya sama. gitu ya. Nggak ada, mulainya dari hal kecil aja sih Mbak. Nggak ada yang jaga kekompakan itu. Ya. Oke. Kalau Bang Yogi sendiri, Bang Yogi kan sendiri ya. Gimana Bang Yogi? Lebih Atau enak. Bang Yogi lebih enak ya? Dia lebih enak. Kesini gitu. Dia joker Mbak. Ya, kalau saya sih ya dibilang lebih enak, memang lebih enak. Soalnya kan bisa membaur dari peleton 1, 2, dan 3. Sama staf yang lain-lain juga membaur. Jadi kalau semuanya peleton satya, kan otomatis masing-masing peleton kan pasti kalau cara mereka itu kan ada sendiri untuk menyatukan masing-masing kepala tadi kan. Ya contohnya, ya kita bahas aja lah masalah makan siang, istirahat siang. Iya. Itu makan siang dari masing-masing peleton itu masak. Nah, Ya. di situ entah itu masak ya yang sederhana aja lah. Kangkung. Tempe, apa. ikan asin, asal rame-rame ya Ya. nggak kerasa gitu tuh. Ya. Kamu bukan reguku, kamu bukan peletonku, kamu ini, kamu nggak Sama. ada. Semuanya sama. Sama satu seragam, satu warna, semuanya sama. Kalau bagi saya sih. Iya. Jadi ya nggak ada beda-bedanya iri dengki atau apa. Ya itu bumbu-bumbu aja sih kalau menurut saya ya. Berarti bisa masak dong? Masak ya Masak bisa lah koboi gitu aja. aja lah, masak air. Koboi, masak air biar matang ya. Oke, Bang. Untuk itu juga kita kan bekerja ini dekat dengan ibaratnya kalau kita berangkat ini kita tidak tahu nasib kita gitu ya. Kita menghadapi suatu persoalan yang kita mungkin tidak tahu gitu ya. Mungkin ke depan pas keluar ini jangan sampai lah ya. Yeah. Mungkin depan apinya kan gede, misalnya suatu kebakaran nih. Itu resikonya kan ngeri ya. Yeah. Dari keluarga sendiri, nih, kita bahas keluarga ya. Dari keluarga sendiri, Abang kan sudah punya pasangan, pastinya istri, anak ya. Bagaimana? Apakah pernah ada sesi menyampaikan perasaan kepada abang-abang semua bahwa mereka ini memiliki kekhawatiran, takut bapaknya nanti pulangnya telat, ya pasti telat sih pasti ya. Pernah nggak Bang menyampaikan perasaan mereka sendiri? Pernah. Pasti itu. Siapa yang menyampaikan? Istri atau anak duluan? Istri sih duluan. Pasti istri duluan nanya tuh. "Oh, Pak, tadi kejadian kebakaran apinya gede tuh. Di ini. Bapak nggak apa-apa kah?" Apa itu pasti. Iya, itu pasti khawatir, itu pasti. Iya. Cuma kita jawabnya ya santai juga. "Oh, enggak apa-apa. Bapak aman, baik-baik aja, santai aja, enggak masalah." Ini udah sampai di Mako, paling bilangnya gitu aja sih. Berarti Jangan dibawa panik juga. Iya. Santai aja. Oke. Biasanya kalau ada kejadian gitu, biasanya kalau di Tenggarong itu pasti cepat tersebar Pak ya. Iya. Berarti mereka nih langsung nanya nih, "Pak, gimana ini ada kebakaran?" Gitu ya. Ya Gitu percuma juga dia langsung nanya. Oh ya kan nggak bisa ya. Iya. Berarti nunggu dari abangnya sendiri yang ngabarin. Nunggu datang dulu. Kalau sudah kebakaran tuh udah lupa sama apa ya dah. Nah, apalagi saya posisi driver. Udah lupa sudah, cuma di radio saja lagi sudah komunikasi di radio. Kan nggak, istri saya kan nggak punya radio. Bang Yogi gimana? Nah, kalau saya sih ya kebetulan dibilang terbiasa sih udah terbiasa. Ya. Kalau istri saya, soalnya kan dari dinas yang lama saya itu udah memang kayak gitu, tugas saya memang kayak gitu. Terus ya semuanya ada informasi nih kebakaran di daerah sini, kebakarannya gede. Ya istri ini dengar informasi itu, istri dengar. Kebetulan kan di rumah kan memang ada stay 1 unit radio, itu memang khusus saya taruh di rumah, nggak kemana-mana kan, itu stay. Jadi ada panggilan dari Mako, entah itu evakuasi orang sakit, laka, ataupun itu kebakaran, di rumah pasti dengar. Nah begitu nyampe rumah ya pasti. Terus tadi kayak apa nih evakuasinya tadi? Ditanya-tanya. Iya, yang
Kalau istri sih ya sebatas tanya gitu aja, mancing-mancing anak kan. Nah, yang anak ini terus tadi ya namanya anak kan kepo kan ya Iya. gini. Tapi sempet juga sih Tingkat diingat. keponya tinggi Bang ya? Iya. Namanya masih TK kan. Ya akhirnya ya diyakinkan lagi sama istri, ya namanya kerja kayak gitu ya wajar lah. Kalau khawatir sih memang khawatir. Sempet diingetin juga sama malah yang anak. Kalau istri ya mungkin ya udah hampir tiap hari ya ngingetin. Kalau anak nih yang jarang-jarang nih pasti ngingetin. Hati-hati ya kalau kerja. Jangan kayak gitu lagi, kayak gini itu pasti. Baik. Jadi ya udah pesan juga sama istri. Satu langkah keluar dari rumah, pertaruhannya nyawa. Ikhlaskan aja. Aduh. Saya juga ngeri kalau denger Mantap. gitu Bang. Soalnya udah jiwanya udah di situ. Jadi ya Allah alam aja sudah. Tapi dengan catatan tetap berhati-hati. Tetap hati-hati. Tetap. Oke, semangat Abang-abang. Iya. Oke, Bang, dengan pekerjaan yang tinggi tingkat mengerikan sih saya Resikonya, kalau resikonya begitu Bang ya, dengan kata-kata Abang kayak gitu lagi meninggalkan. Ya, apa yang memotivasi abang-abang semua tetap dengan pekerjaan ini? Kalau motivasi saya cuman satu aja, semaksimal mungkin kita sesama manusia yang masih hidup itu tetap saling membantu. Nggak bisa ngasih bantu materi, bantu tenaga, semaksimal mungkin apapun itu yang terjadi. Ya makanya saya lebih dominan ke sosial sih, ke jiwa saya memang di sosial. Ya kemungkinan ya hampir sama lah kayak Pak Kadis. Iya. Memang didikan beliau larinya memang ke arah sosial. Oke, dengan berarti ikhlas. dari atas menyeluruh ke bawah semuanya Siap. sosial. Kalau Bang Roji sendiri? Nggak tahu ya, saya kalau sudah dapat membantu masyarakat, dapat membantu orang itu rasa bangga luar biasa yang ada. Iya. Saya sudah 23 tahun jadi pemadam. Jadi rasa puas, bangga itu ya alhamdulillah saya senang gitu bantu masyarakat. Pokoknya sudah hatam lah Bang ya. Ya, enggak juga. Ya, maksudnya saya puas, senang gitu. Iya. Dan ini pokoknya sudah mendarah daging seperti yang 23 tahun loh ya. 23 tahun. Saya sudah di pemadam. Oke, Bang, untuk closing statement kita hari ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai mungkin penyelamatan ya untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu lah ya. Boleh. Yang jelas masyarakat itu tolong simpan nomor pemadam, nomor darurat dari dinas pemadam. Karena rata-rata itu, apalagi saudara-saudara kita yang ada di mana nih, yang di jauh-jauh itu, bahkan ibu-ibu RT itu, Bu, punya nomor pemadam Bu? Nggak punya Pak. Nah ini salah satu hal yang memperlambat kami dalam melaksanakan penyelamatan. Jadi pesan kami, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong simpan nomor pemadam dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas di rumah. Jaga selalu sambungan-sambungan listrik. Jangan sampai itu sudah masanya diganti, harus diganti karena kebanyakan asal kebakaran itu ada konsleting listrik, Pak. Sesuai dengan list. Ya, oke. Itu aja sih dari saya. Bang Yogi? Oke. Untuk pesan untuk masyarakat, ya sama yang disampaikan sama Bang Oji. Kita wajib menyimpan nomor-nomor darurat seperti pemadam kebakaran, polisian, terus PLN atau apapun itu, ambulan, itu tetap di sosial media udah banyak disebar. Apapun itu solusinya kita saling koordinasi, tetap saling mengingatkan sama sesama tetangga, sesama warga, tetap menjaga lingkungan, ya dihindarin lah semuanya itu kabelnya terlalu terlalu numpuk atau apa itu cabangnya, ya dikurangin lah. Kita hindari resiko-resiko yang dapat merugikan bagi kita semua dan masyarakat yang lain. Oke, baik, terima kasih Bang Yogi dan juga Bang Roji. Demikian tadi pesan dari personil dari Damkar Matan Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Pokoknya wajib mempunyai nomor-nomor darurat untuk darurat, diantaranya Damkar Matan. Berapa sih nomornya, apa enggak?
WA jadi panjang sih. Pokoknya nanti lah ya kita Ya, sharing ya. Iya, siap, Pokoknya tonton terus Sirena Waspada. Terima kasih sekali lagi Ya. abang-abang. Ya. Semoga lancar setiap bertugas, hati-hati di jalan, pokoknya tetap semangat. Damkar selalu di hati. Terima kasih. Sampai jumpa Sirena Waspada selanjutnya.